warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trino Priyadani Salsadila dengan NIM 050968693 dengan jurusan Sistem Informasi dari Fakultas Sains dan Teknologi asal UPBJJ Medan. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan cara membuat IRD untuk kasus akademik di perguruan tinggi dengan entitas mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Berikut videonya. Nah, jadi di sini sudah tersedia kasus ya yang berisi pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, jadi dalam kasus ini kita disuruh membuat entity relationship diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Nah, jadi ini ada panduan mengerjakan sesuai dengan NIBNP MSIM. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke membuat diagramnya, pertama kita harus tahu bahwa kita akan membuat entitas. Jadi nanti saya akan membuat entitas sebanyak 3, yaitu ada mahasiswa, terus mata kuliah, dan dosen. Ya, jadi lanjut aja langsung ke diagramnya. Nah, jadi kita langsung ke entitas. Ya, pertama kita buat entitasnya itu 3. Oke, kita buat 3 ya. Oke. Nah, kita buat 3. Jadi entitas yang pertama itu tadi saya bilang ada mahasiswa, yang kedua ada mata kuliah, dan yang ketiga ada dosen. Setelah itu, setiap entitas ya baik mahasiswa, mata kuliah, dan dosen itu mempunyai 3 atribut. Maka kita buat di sini atributnya. Setiap entitas ada 3 ya. Ada 3. Geser dulu. Ini atributnya ada 3. Terus oke, ada 3. Saya akan membuat atribut mahasiswa dulu. Yang pertama ada ID mahasiswa. Yang kedua ada nama lengkap. Yang ketiga ada NIM. Setelah itu kita buat garis lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghubungkan antara entitas dengan atribut ya. Jadi ini berguna untuk menunjukkan bahwa si atribut ini punya entitas mahasiswa. Next, kita akan buat atribut lagi untuk entitas mata kuliah. Ada 3 juga ya. Nah, oke, ada 3. Yang pertama ID MK, yang kedua ada kode MK, yang ketiga ada nama MK. Lalu kita hubungkan juga dengan line. Sama juga, hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa atribut ini adalah milik
si entitas mata kuliah. Oke. Setelah itu selesai, kita lanjut ke entitas dosen, di mana entitas dosen juga ada 3 ya. Ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama ada nama lengkap dosen, terus ada NID yaitu nomor induk dosen. Yang ketiga ada ID dosen. Kita kasih garis lainnya dulu. Ini adalah untuk mengetahui bahwa atribut ini adalah milik dosen. Oke. Set. Nah, setelah selesai kita membuat entitas dan atribut dari ketiganya, maka selanjutnya itu kita akan membuat sebuah relasi. Nah, saya akan membuat relasi dulu tuh dari relasi antara dosen dengan mata kuliah. Nah, jadi saya akan membuat relasi di sini. Kira-kira relasi apa ya yang bisa terhubung antara mata kuliah dengan dosen? Maka kita lihat soalnya. Nah, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar. Maka kita buat di sini relasinya, kita buat mengajar. Lalu, apa hubungannya? Seperti yang dikatakan tadi, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dengan kata arti, mata kuliah ini hanya boleh diajarkan oleh satu dosen. Tetapi satu dosen itu boleh mengajar lebih dari satu mata kuliah. Jadi, relasi yang tepat untuk kita gunakan itu adalah ini, many to many ya guys. Ini. Setelah itu oke, kita geser lainnya ya biar cantik nih. Ini adalah hubungan relasi antara mengajar antara dosen dengan mata kuliah, seperti itu. Lalu saya akan membuat relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, relasi apa yang bakalan kita buat? Ya, sesuai soal, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa minimal satu dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Nah, jadi setiap mahasiswa boleh mengambil beberapa mata kuliah, berarti boleh lebih dari satu. Dan mata kuliah ini bisa juga diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Jadi kasus ini merupakan kasus relasi many to many. Jadi relasi ini tidak bisa kita buat dalam sebuah basis data rasional, tidak bisa diimplementasikan biasa, maka kita harus membuat entitas baru ya. Entitas barunya itu nanti bakalan saya buat lagi dengan nama
entitas barunya ini dengan nama relasi registrasi. Kenapa diberi nama registrasi? Karena mahasiswa memilih mata kuliah dengan cara meregistrasi, gitu aja ya guys. Jadi registrasi ini juga perlu atribut lagi. Saya cuman ambil kunci dari atas itu di ID mahasiswa dan kode mata kuliahnya. Jadi atributnya itu ada dua. Saya akan buat dua. Oke, nih ada dua ya. Saya hubungkan juga pakai line supaya bisa tahu kalau ini milik atribut dari entitas registrasi begitu. Oke, setelah itu ulang ya. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah entitas yang akan menghubungkan antara mahasiswa dan mata kuliah ini. Jadi, saya akan membuat entitas. Saya akan membuat relasi ya, relasi apa yang menghubungkan mata kuliah terus dengan mahasiswa, dan entitas baru ini registrasi. Jadi saya akan menambahkan relasi. Nah, relasinya ini saya buat ada dua. Kenapa ada dua? Karena itu tadi kita akan membuat satu relasi ini menjadi sederhana ya, karena ini tadi dua relasi yang tidak bisa diimplementasikan di basis data rasional. Jadi kita harus sederhanakan lagi menggunakan entitas baru di registrasi. Jadi relasi barunya itu saya buat meregistrasi, di mana mahasiswa itu yang akan meregistrasi mata kuliah, dan relasi satu lagi itu namanya diregistrasi. Mengapa diregistrasi? Karena mata kuliah itu diregistrasi sama mahasiswa. Nah, jadi selanjutnya kita akan menghubungkan dengan line ini ya. Jadi line pertama yang menghubungkan itu ada ini tunggu ya, ini kita ganti line-nya biar nggak nabrak. Nah, jadi ini akan menghubungkan ke sini, di mana satu mata kuliah bisa dihubungkan dengan, bisa diregistrasi oleh banyak mahasiswa, dan satu mahasiswa bisa meregistrasi banyak mata kuliah. Begitu tepat ya, seperti itu. Nah, begini. Jadi selanjutnya hubungan relasi ini dengan registrasi itu tadi ya, hubungannya setiap mahasiswa bisa meregistrasi lebih dari
satu mata kuliah, begitu. Dan satu mata kuliah, ini satu mata kuliah ya, ini kita buat di sini, bisa diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Oke, sip. Jadi kurang lebih beginilah hasil dari diagram yang telah saya buat. Seperti itu. Nah, jadi keuntungan kita membuat entitas baru registrasi ini itu untuk menambah atribut, misalnya nilai atau identitas lainnya. Tadi nih saya lupa kasih nama kuncinya, itu saya buat kode MK, dan ID mahasiswa. Jadi kegunaan kita membuat diagram entitas ini itu semakin mempermudah kegiatan akademik untuk membuat jadi lebih efisiensi dan lebih baik lagi. Jadi inilah hasilnya. Terima kasih. Kesimpulan dari diagram di atas adalah relasi mahasiswa dengan mata kuliah yang bersifat many to many telah disederhanakan melalui entitas registrasi menjadi dua relasi to many, sehingga sistem informasi akademik dapat berjalan secara efisien dan sesuai kaidah basis data relasional. Dengan selesai praktikum ini, saya pribadi selaku mahasiswa yang melakukan lebih memahami bagaimana menganalisis kebutuhan sistem dan menerapkannya dalam bentuk diagram. Hal ini penting sebagai dasar untuk implementasi dalam akademik perguruan tinggi untuk membuat basis data yang lebih baik lagi ke depannya.